Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih di dalam membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadits yang dirangkum oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf yang masyhur dengan nisbahnya An-Nawawi rahimahullah. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan hadits yang ke-20 dan sekarang insyaallah taala kita masuk ke dalam hadits yang ke-21. Qala al-muallifu rahimahullahu taala an Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billah thumma istaqim, rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Amr, dan ada yang mengatakan namanya Abu Amrah, diperselisihkan akan namanya. Ada yang mengatakan Abu Amr dan ada yang mengatakan Abu Amrah. Intinya beliau adalah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, atau aku pernah meminta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu ucapan. Kata para ulama di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin, makna kulli ay alimni, ajarkanlah kepadaku suatu ucapan di dalam Islam yang saya tidak akan bertanya lagi tentang ucapan tersebut kepada seseorang pun selainmu. Para sahabat meminta kepada Nabi SAW untuk diajarkan suatu ucapan yang mencakup di dalam makna Islam, yang dimana ucapan ini tidak akan dia tanyakan lagi kepada orang selain Nabi SAW. Maksudnya beliau cukupkan dengan Nabi. Qala, maka Nabi pun berkata kepadanya, qul, katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah. Sampai di sini. Kemudian kata Nabi SAW, thumma istaqim, kemudian beristiqamahlah di atasnya. Hadits diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Nah, dalam hadits ini menunjukkan sifat dan perangai para sahabat Nabi SAW sebagai manusia yang terpilih, yang Allah pilihkan untuk mendampingi baginda Nabi kita Muhammad SAW di dalam perjalanan hidupnya, khususnya di dalam perjalanan beliau di dalam menyampaikan wahyu dan din agama ini kepada umat manusia. Mereka lah manusia yang kata Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pula yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di zamanku. Ini yang paling pertama disebutkan, menunjukkan akan keistimewaannya di antara yang lainnya. Siapa mereka? Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Bahkan di dalam hadits yang lainnya kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tasubbu ashabi, kata Nabi, jangan sekali-kali kalian mencela salah seorang pun dari sahabatku. Lau kana li ahadin mithlu Uhudin atau lau kana li ahadin mithlu Uhudin dhahaban, ya kan, lama balagha mudda ahadihim, andai kata atau lau anfaqa ahadukum, andai kata seorang kalian menginfakkan dari hartanya berupa emas sebesar gunung Uhud, kata Nabi alaihi salatu wassalam, lama balagha
mudda ahadihim, tidak akan pernah menyamai sedekah satu mud dari seorang sahabat. Wala nasifah, bahkan kata Nabi, bahkan setengahnya pun tidak. Menunjukkan akan kemuliaan para sahabat. Dan di antara sifat mereka yang menjadikan mereka atau kedudukan mereka tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, salah satunya apa yang dijelaskan dalam hadits ini. Bagaimana semangat mereka, raghbah mereka di dalam apa? Talabuddin, mencari agama ini. Senantiasa mereka bertanya kepada Nabi SAW, mempelajari agama ini. Menunjukkan akan apa? Keinginan besar mereka untuk menyempurnakan dinnya, agama mereka. Bertanya kepada Nabi SAW. Di antaranya hadits ini, Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah. Dia bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, ajarkan kepadaku suatu ucapan. Bil Islam. Di dalam Islam, kata para ulama, yang mencakup makna Islam secara global. Makanya kata dia tadi, la as'alu anhu ahadan ghairak. Sampai ucapan ini, saya tidak akan tanyakan lagi kepada orang selainmu, wahai Nabi. Maksudnya apa? Berikan saya satu ucapan yang sudah mencukupiku dalam menjalankan agama ini. Sampai saya tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain. Lihat hirs, semangat para sahabat di dalam menjalankan agamanya. Kemudian subhanallah, perhatikan wasiat yang Nabi wasiatkan. Kata Nabi SAW, Qul amantu billah. Wasiat yang agung. Nabi memerintahkan untuk mengucapkan, saya beriman kepada Allah. Wasiat keimanan. Dan berbicara soal keimanan, ikhwas sekalian, apatah lagi tentang keutamaan. Sangat banyak ayat dan hadits yang menjelaskan tentang keutamaannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah khusus membahas tentang keutamaan iman dan orang-orang yang beriman. Surah apa itu? Apa kira-kira? Ada nama surahnya? Al-Mu'minun. Surah keberapa? 20? Surah berapa? 23 ya, kalau tidak salah, surah Al-Mu'minun. Allah buka firman-Nya atau surah ini dengan firman-Nya, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifatnya. Kemudian setelah itu Allah sebutkan ganjaran yang Allah janjikan untuk mereka. Apa kata Allah? Ulaika humul warithun. Dan mereka, kata Allah, orang-orang yang beriman adalah pewaris. Yang akan mewariskan apa? Alladzina yarithunal firdaus. Yang akan mewarisi surga firdaus. Surga yang paling tinggi di antara tingkatan surga Allah SWT. Dan bukan hanya itu, hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalamnya. Nas'alullah yaj'alana minhum. Semoga Allah SWT menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang beriman, yang Allah janjikan dengan surganya. Allahumma amin. Dan di sini ikhwas sekalian, perhatikan ucapan Nabi. Nabi mengatakan, Qul amantu billah. Ucapkanlah bahwa saya beriman kepada Allah. Nabi memerintahkan untuk melafadzkan keimanan. Perhatikan, Nabi memerintahkan untuk melafadzkan keimanan. Apa yang beliau perintahkan? Menyatakan bahwa dia beriman. Menunjukkan bahwa iman itu mencakup ucapan dan amalan hati. Ini diantara dalilnya. Oleh karenanya iman menurut para ulama dia apa? Qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarih. Yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Di antara dalil yang menunjukkannya ini. Menunjukkan bahwa iman itu mencakup al-a'mal al-zahirah dan batinah. Amalan yang nampak dan amalan batin. Dan namanya iman itu tidak cukup hanya diimani dalam hati, tapi perlu diucapkan dan ditakrir. Ini dalilnya.
Dan telah berlalu tentang pembahasan iman, bahwa lafaz iman itu tatkala disebutkan maka maknanya mencakup Islam. Karena dua lafaz ini, iman dan Islam, adalah lafaz yang masuk dalam beberapa lafaz yang kata para ulama, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau dia disebutkan bersama, maka maknanya berbeda. Iman punya makna sendiri dan Islam punya makna sendiri. Tapi kalau dia diucapkan terpisah, imma iman sendiri atau Islam sendiri, maka setiap dari keduanya mencakup yang lainnya. Iman kalau disebutkan sendiri mencakup makna Islam, dan Islam kalau disebutkan juga sendiri mencakup makna iman. Maka di sini amantu billah, perintah untuk beriman ini mencakup makna Islam. Maksudnya apa? Iman di sini tidak terbatas kepada amal batini, tapi juga mencakup amal zahiri. Paham ini? Karena iman dalam hadis yang kedua yang telah kita bahas, hadis Jibril yang panjang, tatkala Nabi ditanya tentang maratibuddin, Nabi bedakan antara Islam dengan iman dengan menyebutkan Islam sebagai bentuk amalan zahiriyah dan iman dengan bentuk amalan batiniyah. Di sini digabung. Kenapa? Karena disebutkan sendiri. Nah, tadi kaidahnya, kalau iman disebutkan sendiri atau Islam, maka dia mencakup makna yang lainnya. Islam mencakup iman, iman mencakup Islam. Itu intinya. Kemudian, subhanallah, perintah untuk beriman kepada Allah itu adalah perintah yang agung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan hamba-hambanya dan umat-umatnya untuk beriman dan beristiqomah di atasnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Kata Nabi SAW, "Qul amantu billah thumma istaqim." Ucapkanlah bahwa aku beriman kepada Allah, nyatakan keimananmu. Kemudian setelah itu beristiqomahlah di atasnya. Di antara ayat yang semakna dengan hadis ini menunjukkan akan perintah iman dan beristiqamah di atas iman adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan di antara bentuk ketakwaan adalah keimanan seorang hamba. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kalian mati atau wafat kecuali di atas keadaan muslim, di atas keimanan yang sempurna. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, lihat, khitabnya kepada siapa? Orang beriman. Apa yang Allah perintahkan untuk mereka yang telah beriman? Aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin kita bertanya, ayat ini Allah khitab di dalamnya orang-orang yang beriman. Berarti sudah beriman. Tapi kenapa Allah perintahkan beriman lagi setelah keimanan mereka? Kembali ke dalam kaidah bahasa yang disepakati oleh para ulama, bahwa perintah kalau datang, maka dia punya dua makna. Makna ijad, mengadakan suatu perintah, dan makna istimrar, makna untuk terus-menerus melakukan perintah itu. Dan disebutkan dalam ilmu bahasa, bahwa perintah kalau dia datang kepada seseorang yang belum melakukan perintah itu, maka apa maknanya? Ijad. Maknanya dia inginkan terwujudnya perintah itu. Tapi kalau perintah sudah datang kepada orang yang sudah melakukannya, berarti bukan ijad lagi yang diinginkan, tapi istimrar, terus-menerus di atas perintah itu. Sama dalam ayat, Allah mengkhitab orang-orang beriman, jelas sudah beriman. Tapi kenapa setelah Allah khitab mereka yang jelas-jelas sudah beriman, Allah perintah untuk beriman lagi? Apa maknanya tadi?
al-istimrar wal istiqamah 'alal iman. Untuk terus menerus dan kokoh di atas keimanan. Ini di antara dalil yang menunjukkannya. Dan istiqamah di atas iman, ikhwatal iman, tidak ada balasan bagi mereka kecuali kebaikan. Berbagai ayat disebutkan di dalam Al-Quran tentang keutamaan orang-orang yang beriman dan istiqamah di atas keimanannya. Di antara ayat, termasuk ayat yang paling sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu, tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Rabb kami. Maksudnya mereka mentakrir keimanan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma istaqamu", kemudian mereka beristiqamah di atas keimanannya. Tatanazzalu 'alaihil malaikah, ini keutamaan bagi mereka. Para malaikat akan turun kepada mereka. Alla takhafu. Allah asalnya an, la, an tafsiriyah. Menunjukkan apa yang datang setelahnya adalah tafsir dari apa yang sebelumnya. Maksudnya apa yang dilakukan malaikat pada saat turun kepada mereka? Mereka mengatakan kepada orang-orang beriman ini, la takhafu. Jangan sekali-kali kalian takut. Wala tahzanu. Dan jangan sekali-kali kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian atas sorga yang telah dijanjikan untuk kalian, subhanallah. Keimanan dan istiqamah di atas iman. Tidak ada balasan bagi mereka kecuali kebaikan. Dan kebaikan yang paling agung adalah sorga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh orang-orang yang mengatakan dan mengucapkan bahwasanya Allah adalah Rabb kami, mentakrir keimanan mereka. Kemudian setelah itu mereka beristiqamah di atas iman. Kata Allah, mereka tidak akan pernah merasa takut dan tidak akan pernah bersedih. Mereka tidak akan pernah merasa takut dan tidak akan pernah bersedih. Kemudian Allah lanjut ayatnya. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan merekalah, kata Allah, orang-orang yang beriman dan istiqamah di atas keimanan mereka. Ashabul jannah akan termasuk dari penghuni surga. Bukan hanya itu, khalidina fiha, dan mereka akan kekal abadi di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi mereka atas apa yang telah mereka amalkan dahulunya, berupa keimanan dan istiqamah di atas keimanan mereka. Hadits ini ringkas, tapi memiliki makna yang mencakup. Karena lafaz keimanan tadi sebagaimana yang kita jelaskan, tidak hanya mencakup amalan batiniyah, tapi juga mencakup amalan zahiriyah. Dan menunjukkan bahwa subhanallah, Nabi SAW diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa jawami' al-kalim. Bagaimana Nabi berucap dengan ucapan yang ringkas tapi memiliki makna yang luas. Sampai sahabat ini yang bertanya, tidak lagi bertanya tentang apa yang dia tanyakan pada orang selain Nabi SAW. Kenapa? Karena sudah cukup. Bukankah Islam hanya berputar pada dua perkara, amalan batini dan zahiri? Dan bukankah Islam tercakup dalam ucapan Nabi SAW ini? Makanya kata Nabi SAW dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari rahimahumullah, Nabi SAW pernah bersabda, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin."
Aku diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala atas nabi-nabi yang lainnya selainku. Di antaranya dan paling pertama beliau sebutkan u'titu jawami al-kalim. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami al-kalim. Kata para ulama di antaranya yang mensyarah hadits ini, jawami al-kalim adalah al-ma'ani al-kathirah fil alfaz al-qalilah. Makna yang luas yang tercakup dalam lafaz yang sedikit. Atau makna yang luas yang tercakup dalam lafaz yang ringkas. Lihat ini ucapan Nabi SAW. Qul amantu billah thumma istaqim. Mencakup makna Islam dan iman seluruhnya. Hanya dengan 2 jumlah. Amantu billah. Sudah mencakup Islam dan iman seluruhnya. Nah, ini diantara bukti dari hadits yang telah kita bacakan tadi. Di antara keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi kita alaihissalam, jawami al-kalim. Ucapan yang ringkas, tapi mengandung makna yang begitu luas dan dalam. Ya. Dalam sebagian riwayat yang lainnya, bu'ithtu bijawami al-kalim. Dan disebutkan oleh para ulama, apa jawami al-kalim di sini? Kata para ulama, Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. InsyaAllah ta'ala kita cukupkan sampai di sini. Dan kita akan lanjutkan hadits berikutnya di pertemuan besok hari. Ya. InsyaAllah ta'ala. Naktafi bihada al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa yu'tina al-afiyah. Wassalamah. Allahumma amin.